Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita ada Ustaz Natarsi dan Ustaz Sadiq. Mereka dari Baitul Quran, Jabatan Agama Islam Republik Indonesia. Sebenarnya tujuan mereka ke Malaysia ni adalah mengadakan preliminary discussion dengan Universiti Malaya dan tentu untuk mereka mengadakan seminar Al-Quran Nusantara Kepangan dan seminar Al-Quran Nusantara dijadualkan dia ada pada bulan 5 tahun depan. Jolong-jolong kali diadakan apa nama dia? Pendidikan seminar Ustaz Nusantara Al-Quran Nusantara. Jadi dia ada persetujuan jadi dengan Universiti Malaya menjadi koordinator, melibatkan JAKIM, melibatkan Pustaka Negara, banyak kita Al-Quran kan. Jadi mengambil kesempatan itu kami pagi-pagi saya menjemput datang ke sini tazkirah dari sini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak jemaah salat maghrib surah Al-Irsyad Ar-Rasyidin di puncak ya, puncak Setiawangsa. Semoga pertemuan dan majelis ini Allah berkati, Allah berikan manfaat dalam perjumpaan kita. Kami sangat terhormat sekali, kami sangat merasa mendapatkan kemuliaan dari jamaah di sini, bisa silaturahim, sekedar berbagi ilmu. Semoga bermanfaat pertemuan ini, tidak sia-sia di mata Allah. Ada beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Nasir bahwa kami bertugas kami sebagai penyelidik di Museum Baitul Quran dan Museum Istiqlal Jakarta. Kami ingin mengadakan penyelidikan tahun depan insyaallah tentang Al-Quran Nusantara. Baik, kita akan mencoba mengkaji beberapa surah dalam Al-Quran berkenaan tentang tawakal dan istikharah. Ini saya ingin berbagi. Kami ke Malaysia ini pertama kali dan ya ingin silaturahim ke orang tua kami Pak Haji Alwi dan membawa misi membawa visi dari jabatan itu. Sebelum kami ke sini, kami sangat yakin sekali kami sudah menghitung semuanya, baik perjalanannya, baik apa saja
Setelah itu kami istikharahkan. Kami istikharah apakah kami ke Malaysia ini baik atau tak baik. Dan itulah yang kami lakukan setiap malam. Nah, akhirnya kami ditakdirkan di sini dan berjumpa dengan bapak-bapak. Ada ayat dalam surah Ali Imran. Kita coba Ali Imran ayatnya ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Ayat ini ada di surah Ali Imran, ayatnya ayat 130 kalau nggak salah. Nah, ayat ini saya tidak akan membahas seluruh kajian ataupun seluruh ayat full ataupun dari awal sampai akhir. Ini peringatan ataupun nasihat Allah kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, sebagai dai, pengajak manusia kepada Allah, bagaimana semestinya bersifat. Di situ dikatakan bahwa atas rahmat Allah maka Rasulullah punya hati yang sangat lembut, sangat halus. Dia sangat santun, sangat rahim kepada umatnya. Dan itu dipuji dalam Al-Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sifatnya rauf, santun, rahim, penuh kasih sayang. Ini semua adalah karena rahmatnya Allah. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah itu kalau cakap tidak pernah kasar. Fadhan, tidak jadi orang yang fadhan. Kata-katanya, tutur katanya bukan kata-kata yang kotor, apalagi sampai menyakiti umatnya. Sahabat Anas selama dia menjadi pembantu Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu berkata kasar kepada sahabat Anas. Jadi sangat santun kata-katanya. Juga dia Rasulullah bukan ghalidhal qalbi, keras hatinya. Bukan orang yang keras hatinya. Dia lembut. Kenapa? Ketika kita menjadi pemimpin umat ataupun mengajak orang kepada kebaikan, kalau kata-kata kita kotor, menyakiti orang, orang kan lari. Kita keras kepala, keras hati, orang pasti lari. Langfaddu, maka dia akan lari. Min haulik, dari sekitarmu. Itu sudah pasti kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang omongannya keras, kemudian hatinya juga keras. Fa'fu anhum.
Nah, ini nasihat kita semua, nasihat Allah kepada Rasulullah juga kepada kita semua. Fa'fu anhum. Maafkan orang. Orang ada khilaf, ada kesalahan, kita maafkan. Dalam ayat lain, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu dekat dengan ketakwaan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wastaghfir lahum. Rasulullah juga luar biasa dinasihatin sama Allah. Setelah memaafkan, mohonkan ampun kepada Allah. Jadi kalau ada orang jahat ke kita, maka kita di samping memaafkannya, maka kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia ada masalah di rumah, tahu-taunya ketemu di jalan, dia marah sama saya. Ampuni dia. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ajak dia musyawarah. Jadi Rasulullah selalu mengajak musyawarah. Banyak kalau kita belajar sirah Nabawi, Rasulullah bermusyawarah bagaimana dia menempatin rumah. Ketika dia hijrah pertama kali, saya harus di mana tempatnya? Semua orang berebut. Kaum Ansar berebut. Di saya aja, di saya. Akhirnya Rasulullah naik untanya, dan unta itu menuntun ke salah satu rumah sahabat. Kemudian musyawarah lain Rasulullah dalam perang Ahzab, yaitu perang menggali parit. Maka atas saran Salman Al-Farisi, Madinah saat itu dikepung seluruh pasukan Yahudi dan musyrikin Mekah, dan luar biasa pasukannya. Akhirnya atas saran dari Salman Al-Farisi, dia buat parit sekeliling Madinah, selalu mengajak musyawarah. Jadi tidak pernah, kalau meskipun dia sebagai perang pemimpin, tidak pernah dia merasa paling benar sendiri. Apa yang disampaikan harus ditaati, tidak. Sampai-sampai Rasulullah, karena seringnya dia minta musyawarah sama sahabatnya, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami itu tinggal ikut engkau. Mau mengarungin Madinah, mengarungin lautan, ayo saya ikut. Mau mendaki gunung seapapun kita ikut. Asal engkau perintahkan, kami ikut. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Diajaknya. Pada perang Badar, Rasulullah musyawarah. Bagaimana Rasulullah musyawarah itu? Sebaiknya kita di sini. Maka ada sahabat, jangan Rasulullah. Dia bertanya, apakah ini wahyu atau bukan? Bukan. Kalau ini bukan wahyu, maka sebaiknya kita lampauin sumur itu. Jadi ada sumber mata air, kita puasain itu sehingga kita dapat mata air untuk minum. Diterima. Itulah seorang pemimpin. Nah, yang ingin kita bahas lebih dalam adalah di sini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, kalau tadi sifat-sifat Rasulullah, nah ini juga termasuk sifat Rasulullah dan nasihat Rasulullah. Fa idza azamta, maka kalau kamu sudah kuat tekadnya, sudah dimusyawarahkan menjadi sebuah keputusan bersama, sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan mengukur ilmu sebagai manusia, untung ruginya apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana target dan schedule-nya, semua udah matang. Itu azam namanya. Azam adalah
suatu keputusan bulat yang sudah melalui pertimbangan yang matang menurut logika manusia. Jadi kalau baru ingin saja, wah saya mau pergi ke sana, itu belum azam namanya. Itu masih lintasan, masih berbentuk ya keinginan sementara. Tapi kalau azam itu, saya mau pergi, saya mau ke Malaysia nih. Saya sudah kontak Pak Haji Alwi, saya sudah beli tiket, cari tiket, wah ini pas nih. Saya kontak dulu, saya persiapkan semuanya. Saya surat-surat saya kumpulkan semua. Kemudian saya putuskan. Azam. Nah, ini namanya azam. Jadi azam itu keputusan bulat setelah kita mempertimbangkan dengan cermat, dengan matang menurut logika manusia. Nah, apa yang diperintahkan ketika sudah kita punya azam? Fatawakkal 'ala Allah. Maka tawakallah kalian kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah setelah kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan kemampuan untuk melihat masa depan dengan ilmu dan pengetahuan, itu diperintahkan untuk tawakal. Nah, tawakal ini artinya menyerahkan urusan ini kepada Allah. Jadi kalau ada misalnya kita mau beli rumah misalnya ya, contoh yang ringan aja misalnya, mau beli rumah, kita harus pertimbangkan rumah ini. Ini rumah ini kokoh atau tidak, daerah banjir atau tidak. Jadi jangan baru bawa ini rumah ini saya tawakal. Enggak. Kita harus pertimbangkan rumah ini kokoh, kemudian lingkungannya baik atau tidak untuk anak-anak kita nantinya, pendidikan, edukasinya dan lain-lainnya, tetangganya, orang-orang baik atau tidak, dekat masjid misalnya atau tidak, kemudian fasilitasnya seperti apa. Sudah pertimbangkan, kemudian bagaimana saya membelinya, dengan apa, apakah cash atau kredit, sudah matang pokoknya. Baru ini tawakal. Jadi jangan baru ada terlintas, wah mau beli rumah nih, beli rumah tawakal. Enggak. Ini azam tadi adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan. Nah, tawakal itu adalah sebuah amalan yang kuat, amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya dalam ayat terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta dan sayang kepada orang-orang yang tawakal. Di antara awal dari tawakal, nah ini bagaimana awal tawakal itu adalah istikharah. Jadi bagaimana tawakal pertama kita? Istikharah. Kita tadi sudah mempertimbangkan dengan baik rumah kan, melalui pertimbangan yang sangat cermat dengan logika yang ada, cermat. Maka yang pertama kita lakukan tawakal adalah istikharah. Jadi istikharah adalah bagian dari permulaan kita tawakal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita. Di sini dalam sebuah hadis diceritakan bahwa para sahabat itu selalu diajarkan istikharah dalam segala hal. Jadi hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah selalu mengajarkan kami untuk melakukan istikharah dalam setiap urusan kami. Semua urusan kami dianjurkan, disarankan untuk istikharah. Sampai-sampai para sahabat menganggap itu istikharah itu seperti surat dalam Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran tidak lengkap suratnya, maka tidak lengkaplah. Ada salah satu surat yang tidak ada, maka tidak lengkaplah Al-Quran itu. Kalau ada pekerjaan atau urusan tidak istikharah, maka tidak lengkaplah dan tidak sempurnalah urusan itu. Jadi harus istikharah. Apa yang kita minta dalam istikharah? Ada 3 hal yang kita minta istikharah. Di sini Rasulullah katakan, yu'allimuna istikharah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah berkata, idza hamma ahadukum bil amri, ketika salah seorang dari kalian sudah kuat kemauannya, sudah tekadnya sudah bulat untuk melakukan sesuatu, falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah. Maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat. 2 rakaat min ghairil fariidah. Yang penting bukan salat fardu. 2 rakaat itu bukan fardu. Gitu ya. Jadi salat sunnah. Bisa kita niatkan salat istikharah, sholli rakaatain istikharah gitu ya, atau kita sholat mutlak biasa tanpa niat istikharah 2 rakaat. Kemudian nanti kita doa. Fa innaka, kemudian setelah dia sholat 2 rakaat, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar ditunjukkan yang baik. Ditunjukkan yang baik dengan ilmu Engkau, bi'ilmika. Wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku mohon ditakdirkan dengan kekuasaanmu, biqudratika. Wa as'aluka min fadlika, dan aku mohon kepadamu karuniamu yang sangat besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena engkau maha mengetahui, maha kuasa, dan aku tidak kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui yang hal-hal yang gaib. Ini permulaan memuji Allah. Memuji Allah dan merendahkan diri. Itu adab dalam berdoa. Puji Allah, rendahkan diri kita. Jangan dibalik. Jangan, ya Allah, saya sudah banyak amalnya ini, sudah jadi orang yang ini, wah itu terbalik itu. Rendahkan diri kita di depan Allah, puji Allah. Itu kalau mau minta. Kecuali kalau mau tawassul dengan amal, itu boleh. Misalnya, itu pun harus dengan tawadhu. Misalnya tawassul dengan amal itu, ya Allah, kalau menurutmu sedekahku kepada masjid surau ini Engkau terima, itu pun masih merendah kan?
Artinya meskipun kita mengucapkan amal kita, tapi tetap dengan kekhawatiran kalau amal kita tidak diterima. Ya Allah, kalau amalku, jariyahku untuk surau ini Kau terima, Kau anggap itu sebagai amal yang Kau ridhoi, semoga cita-cita anakku sukses. Nah itu boleh. Itu boleh. Itu pun tetap kita nggak boleh sombong. Jadi ada berdoa, puji Allah, rendahkan diri kita. Itu tadi. Engkau mengetahui, kami tidak mengetahui. Engkau maha kuasa, kami tidak kuasa. Kemudian apa yang kita minta? Pertama, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khair. Ya Allah, kalau urusan ini, misalnya tadi saya contohkan beli rumah. Kalau urusan beli rumah ini atau rumah ini baik, khairun li, baik untukku menurutmu. Dalam urusan apa? 3 hal. Fi dini, dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi, dan dalam urusan penghidupanku. Wa aqibati amri ajilihi wa ajilih, dan akibatnya baik jangka pendek atau jangka panjang. Akibatnya di dunia atau di akhirat. Kalau baik ini dalam 3 hal, dalam agama, dalam penghidupan, dan akibatnya di dunia dan di akhirat, itu baik. Apa yang kita minta? Kita minta 3 juga. Jadi kebaikan dalam 3 hal, yang kita minta 3 juga. Apa yang kita minta? Faqdurhuli, takdirkan rumah ini untukku. Nah itu. Kemudian yang kedua kita minta wayassirhu li, mudahkan rumah ini aku beli. Nah itu. Yang ketiga, summa barik li fi, berkatilah aku di dalamnya. 3 kita minta ya. Kebaikan dalam agama, kebaikan dalam penghidupan, kebaikan akibat di dunia dan akhirat. Maka kita minta 3, ditakdirkan, dimudahkan, dan diberkati. Nah. Kemudian kita juga katakan, minta sama Allah, ya Allah, fa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun, namun ya Allah, kalau urusan ini, rumah ini jelek, buruk untukku menurutmu, dalam 3 hal tadi juga, dalam agama, urusan agama kami, dalam penghidupan kami, dan akibatnya di dunia dan di akhirat, maka kita minta 3 pula yang kita minta. Pertama, apa yang kita minta? Fasrifhu anni, buanglah jauh-jauh dia dariku. Nah itu. Jangan terlintas lagi aku pengen punya beli rumah ini. Ah itu. Buanglah rumah ini dari pikiranku, dari kehidupanku. Keinginan ingin beli rumah, buang. Ah gitu. Wasrifni anhu, jauhkan aku dari dia juga, dari rumah ini. Gitu. Dari keinginan ingin beli rumah. Jadi jauhkan urusan ini dariku, dan jauhkan aku dari urusan ini. Ya. Ini yang kita minta pertama. Yang kedua yang kita minta adalah fasrifu anni wasrif anhu waqdur liyal khair. Nah, ini yang kita minta. Setelah itu kita minta dijauhkan, ya Allah, takdirkanlah untukku kebaikan lain. Artinya kalau ini urusan rumah, takdirkanlah rumah lain. Nah gitu. Iya. Jadi kalau ini misalnya urusannya rumah nih, takdirkanlah rumah lain untukku. Itu.
Kemudian yang ketiga yang minta summa rabbini bih. Kemudian apa yang kita minta? Jadikan aku ridho dengan kebaikan yang kau takdirkan terakhir ini. Kita kan biasanya kan gini, sangat senang sama yang kita pilih, tahu-taunya gagal karena Allah nggak kehendaki. Allah padahal sudah ganti dengan yang lebih baik ini. Ini kadang-kadang kita masih hanya kecenderungan ke rumah ini, padahal ini lebih baik. Maka yang kita minta adalah, ya Allah, jadikan aku ridho terhadap rumah ini yang baik gitu. Jadi summa raddini bih. Jadikan aku rela, ridho terhadap kebaikan yang kau pilihkan, yang tadinya sama sekali tidak aku sangka. Nah ini istikharah. Ini orang yang istikharah. Nah ini tadi saya cakap tadi pengalaman kami ini di Malaysia ini pertama kali ya. Urusan alhamdulillah. Kalaupun ada yang tidak sampai ke museum negara ya, museum negara, tak ketemu pejabat, ketemu pengarah sama sekali. Aku tak kecewa. Karena Allah pasti sudah takdirkan yang lain. Jadi ini sekedar berbagi, artinya bukan untuk ria. Setiap malam sebelum pergi ke tempat yang kita tuju, yang kami tuju, saya istikharahkan, ya Allah, kami akan ke museum kesenian Malaysia, kesenian Islam. Kami akan ke museum Yayasan Restu. Kami akan ke perpustakaan negara. Kami istighfar, kalau itu baik semua ya Allah, dalam urusanku agama ini takdirkan. Ini ketemu dengan orang-orang yang baik, luar biasa, ketemu dengan orang-orang yang baik. Sama juga ketika malam berikutnya kami istikharah, ya Allah, kami besok mau ke museum negara. Kalau itu baik takdirkan, kalau nggak baik jauhkan. Kita kesana nggak ketemu siapa-siapa. Nggak ketemu siapa-siapa. Ketemu orang, taruh aja katanya, taruh aja surat itu. Tapi sama sekali kita tidak kecewa. Karena apa? Syekh Ibn Taimiyah berkata, ma nadima man istakhara wastasyara. Tidak akan menyesal orang yang istikharah dan bermusyawarah. Ini sangat diyakini sekali oleh Ibn Taimiyah. Ucapan ini sebetulnya ucapannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tapi sangat diyakini. Jadi orang kalau udah istikharah tidak akan nyesel meskipun kerjaannya nggak sukses. Maksudnya kerjaannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ke museum negara kita disambut baik, alhamdulillah sambutannya. Cuma surat ini begitu kita taruh aja di front office, sudah taruh situ. Cuma itu, dan tidak ketemu sama sekali. Tapi kita sama sekali tidak kecewa. Tidak, wah saya jauh-jauh dari Jakarta ini, enggak, sama sekali enggak ada. Enggak ada kepikiran sama sekali kecewa, apalagi berkata-kata yang ini. Kita hanya bilang sama Pak Haji Nasir, ya sudah, ini pasti ada yang baik. Itu tadi karena kita sudah minta, takdirkan kebaikan yang lain. Ada kebaikan yang lain yang Allah berikan. Jadi ini kami sangat yakin. Dan istikharah itu dalam arahan Rasulullah tadi,
itu tidak mesti malam. Sholat istikharah itu tidak mesti kita lakukan malam hari. Kapan saja kita bisa laksanakan sholat istikharah. Yang penting bukan di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Misalnya waktu duha bisa kita istikharah. Selesai sholat zuhur kita istikharah. Saya lagi-lagi ini hanya berbagi tahadus bin nikmah. Ketika saya mencari rumah di Jakarta itu, keliling sama istri, kemana nggak ketemu. Taunya ketemu sama rumah yang cocok. Istri pun senang. Inilah kita coba. Kita sudah pertimbangkan tadi dengan matang ya. Bagaimana saya harus memberi cash atau kredit, kemudian lingkungannya baik gitu kan. Dan saya tanya istri, karena yang lebih banyak berdiam di rumah kan istri kan. Kau betul cocok dengan rumah ini? Iya, cocok. Baiklah, saya ke musola atau surau di dekat komplek itu. Saya sholat istikharah. Saya doa, ayo ambil lah. Nah itu, ambil. Ya, sudah ambil. Istikharah, benar nih. Kalau udah istikharah, ambil. Nah gitu. Jadi istikharah itu sebetulnya tidak menunggu tidak menunggu, kalau bahasa kita di Indonesia itu tidak menunggu wangsit, tidak menunggu alamat gitu. Iya, alamatnya seperti apa ini ya? Nunggu sampai mimpi nggak mimpi. Namanya istikharah itu adalah setelah kita matang tadi azam, sudah ini yakin. Jadi kalau misalnya ada 2 rumah nih, jangan Allah suruh milih. Ya Allah, pilihlah 2 rumah ini yang baik mana. Bukan, jangan gitu. Kita pertimbangkan menurut kita mana yang lebih baik dulu. Jangan ada 2 rumah. Habis itu kita bilang, ya Allah pilihlah ya Allah, mana nih, rumah ini atau rumah ini. Jangan begitu. Kita pertimbangkan menurut rasio kita, menurut kemampuan kita secara logika. Ini rumah ini baik daripada rumah yang satu ini. Baru yang ini kita istikharahin. Gitu ya. Jadi kita istikharahin, sama dengan kalau nanti bapak-bapak punya menantu nih, calon menantu. Nah, ada calon menantu datang 3. Anak kita punya pilihan 1, kita punya pilihan 1, ibunya punya pilihan 1. Jangan tahu-tahunya kita istikharah, ya Allah, ada 3 ini yang suka sama anakku, mana yang cocok nih? Itu tidak azam namanya. Kita harus menilai ketiga-tiganya. Kita musyawarah, anak, ibu kita. Kau punya pilihan si A, saya si B, anak si C. Nah, kita rembuk mana yang baik, kalau agamanya, akhlaknya, ya kan? Kemudian ekonominya, keluarganya, dan lain-lainnya kita pertimbangkan. Kayaknya kalau kita ranking ini, maka si A yang baik. Ini musyawarah namanya tadi kan, musyawarah. Kita disarankan musyawarah tadi. Oke. Ya, kita pilih si A. Baru si A kita istikharahin. Jadi jangan minta tolong dipilihin sama Allah, tapi kita sudah putuskan secara matang-matang. Ini anak ini. Nah, kalau sudah gitu istikharah, sudah jalan. Gitu. Kalau udah istikharah, jalan. Ambil langsung. Udah si A, ayo kita nikahkan. Tapi istikharah dulu. Jadi istikharah, nikahkan. Nanti kalau jelek,
Allah sendiri yang akan mengatur gagalnya perjodohan itu. Tapi kalau itu baik, Allah mudahkan cepat dan berkah. Itu harus begitu. Ini istikharah. Ya. Nah, ini calon-calon kan lagi cari menantu ini kan. Cari menantu. Jadi itu yang saya lakukan. Makanya saya alhamdulillah ini luar biasa ya, misi pribadi silaturahim ke Pak Haji Alwi, Pak Haji Nasir bisa jalan sambungnya, kemudian misi kantor jalan dengan sangat dimudahkan, ketemu orang-orang yang baik kemana saja, ketemu orang-orang baik. Meskipun tadi ke museum negara ketemu orang baik, tetap ketemu orang-orang yang baik dan dimudahkan semua urusan. Luar biasa, luar dugaan semua. Karena tadi yang kita minta dari istikharah tadi adalah apa? Takdirkan, mudahkan, berkati. Ya. Takdirkan, mudahkan, berkati. Kalau jelek, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Ganti kebaikan dari manapun yang kau kehendaki dan jadikan aku ridho, rela terhadap kebaikan tadi yang kau pilih. Jadi nyaman, hidup nyaman. Nah, ini bagian dari tawakal. Permulaan tawakal adalah istikharah. Setelah kita lalui proses gitu ya, kalau tawakal kita benar, itu kita sudah pasrahkan semua itu sama Allah, dan pasti hasilnya baik di dunia dan di akhirat. Makanya ada ungkapan hadis yang luar biasa. Coba kita akan mencoba mengkaji hadis ini. Ini hadis yang saya termasuk sangat suka sekali dengan hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli," jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah pasti akan mengasih rizki kamu. Pasti akan mengasih rizki kepadamu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tapi di situ terusannya ini yang menurut kami indah. Taghdu khimasan, burung itu pagi-pagi keluar dari sarangnya kan, wah terbang pagi-pagi. Taghdu dengan tembolok ya, kalau sama ya, dengan tembolok yang kosong. Jadi perginya burung pagi-pagi itu temboloknya kosong. Wa taruhu bitanan, ntar sore-sore pulang nih, tembolok dia itu penuh dengan rezeki Allah, dengan makanan. Nah, ini artinya Rasulullah menganjurkan kita belajar sama burung. Bagaimana? Ini burung berarti tawakalnya benar. Nah, kan kata Rasulullah kan gitu. Ini ungkapan ini burung
tawakalnya benar. Nah, bagaimana tawakalnya burung ini? Nah, kita belajarin ini. Ini yang saya sangat senang di sini. Burung itu taghdu. Artinya kalau bangun itu pasti pagi-pagi. Ada burung yang bangunnya siang. Burung tua. Burung sudah tua itu. Bagus lah tahu. Ya. Semua burung bangunnya pagi. Taghdu, kata-kata taghdu itu artinya pagi-pagi buta, masih gelap. Coba tengok burung, berkicau dia sebelum subuh itu berkicau udah. Kicauan burung adalah tasbih. Maka kita disuruh bangun pagi. Jadi tawakal yang benar agar kita itu dapat rezeki Allah, jangan bangunnya kesiangan. Kalau bangun setelah matahari terbit, kata orang tua kita, makanan kita dipatok sama ayam. Ada di sana gitu. Kau bangun setelah matahari terbit, maka makanan kamu itu dimakan ayam itu. Karena keduluan ayam bangunnya. Itu pertama. Kita pelajarin kehidupan burung. Jadi burung tidak ada yang bangunnya siang. Ya. Ini. Jadi berusahalah kita yang belum bangun pagi, berusaha. Jadi orang yang bertawakal adalah orang yang bangun pagi. Fresh. Kalau bangun pagi itu fresh pasti. Burung itu pasti berkicau setelah bangun. Itu artinya bertasbih. Kita setelah bangun itu jangan hanya ke kamar kecil, buang air, habis itu tidur lagi. Nah, ini namanya tidak tasbih kita, ya kan? Buang air sudah selesai, tidur terusin. Burung nggak begitu. Burung itu setelah dia bangun pagi, dia berkicau, berzikir, sholat, kita lakukan sholat tahajud, kita baca Quran. Nih tawakal ya, tawakal itu seperti itu. Kemudian di antara tawakal adalah tadi istikharah. Coba lakukanlah istikharah. Ya Allah, besok saya mau ke sana, mau ke sana. Urusan saya ini. Akan ketemu orang ini. Ya Allah, kalau itu baik menurutmu ya Allah, takdirkan, mudahkan, berkati. Kalau itu semua itu jelek menurutmu ya Allah, jauhkan itu dariku, jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan yang lain dan jadikan aku rela terhadap kebaikan yang kau pilih gitu. Itu paham malam, artinya burung seperti itu setiap malamnya. Bangun malam, bangun pagi itu dia berkicau. Baik lagi kita ini berkicaunya jangan di rumah. Sebagai laki-laki kita kayak gitu ini, burung kan kicaunya nggak di sarang tuh, dia keluar. Nah kalau kita kicaunya ke masjid lah. Kita langkahkanlah kaki kita ini ke masjid. Karena orang yang pergi ke masjid, coba langkahnya. Langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Berapa langkah kita? Coba sekali-kali kita hitung lah. Sekali-kali kita hitung. Ada sudah pernah hitung rumah bapak ke ini? Sudah pernah dihitung? Coba itu hitung. Coba dihitung. Ada berapa? Biar kita semakin yakin. Oh berarti satu langkah, satu dosa dihapuskan. Satu langkah, satu derajat kita dinaikkan Allah. Kemudian ada zat ozon. Nah ini penting sekali. Zat ozon itu O3.
Kalau oksigen O2 ya, zat ozon O3. Ini Allah turunkan ketika waktu sepertiga malam sampai subuh mau hilang. Cuma itu diturunkan. Saya kemarin punya orang tua kena stroke dan sempat ini. Itu disarankan dokter terapi ozon. Jadi darahnya dikeluarkan, diberi ozon, masukkan lagi. Mahal sekali. Harganya mahal sekali. Padahal ozon diturunkan Allah tadi setiap pagi. Kok kita nggak sambut? Kok kita nggak keluar rumah gitu untuk menyambutnya? Jadi ozon itu kalau kita hirup itu akan lari ke darah dan membersihkan, mencuci darah dengan baik. Makanya orang yang sering ke masjid di pagi hari, insya Allah sehat. Apalagi hiruplah dengan dalam-dalam. Ketika jalan ke masjid, hirup, keluarkan sambil pikir terus. Itu zat ozon itu luar biasa, mahal sekali. Mahal sekali. Itu untuk menyuci darah. Jadi burung tadi itu bangunnya pagi, kemudian zikir, keluar rumah, ya, masjid dia zikirnya, mandi, sholat jamaah, kemudian itu. Habis itu terbang, bar. Nah, apa yang dilakukan burung? Nah, ini juga burung nih. Burung kalau pergi, kalau saya pernah baca tentang burung. Burung itu diberi penciuman yang luar biasa. Diberi penciuman yang luar biasa, bisa mencium di mana ada makanan. Dengan angin itu bertiup itu, wah di sana. Artinya burung itu tidak asal keluar. Dia penuh pertimbangan. Kalau keluar, pagi ini saya harus ke barat karena saya mencium ini. Sama harusnya manusia ini jangan asal keluar. Yang penting keluar. Ya enggak. Kita harus target kita mana ini? Target yang harus kita capai memang mana? Harus tersusun malam harinya. Oh, saya harus pergi ke sana. Jadi tidak hanya asal keluar, gitu. Jadi burung tuh punya salah satunya juga diberikan magnet yang dia bisa tahu jalan dia pergi dan balik lagi. Dia tahu. Itu yang ditiru oleh pesawat terbang itu. Pesawat terbang itu ada line itu. Line itu tidak akan tertukar tuh. Sama burung itu, dia pergi di jalan yang itu, dia kembali pun jalan itu. Nah, magnet ini dengan magnet bumi di kutub utara atau kutub selatan itu. Jadi yang pernah saya baca, langit ini tidak bisa ke bumi itu karena ada magnet tadi di dua kutub ini yang saling menolak, sehingga timbul jalan gelombang ya yang akan menahan. Dan ini yang digunakan oleh radio, oleh pesawat, oleh burung termasuknya. Jadi burung itu tidak asal keluar, dia pun penuh pertimbangan kemana dia ini. Makanya sore pasti dia penuh temboloknya. Jadi orang yang tawakal itu bukan yang hanya pasrah tanpa pertimbangan logika, tanpa usaha. Ya udahlah, yang penting saya tawakal aja. Itu bukan begitu. Tawakal itu berarti dia sudah pertimbangkan, dia usaha semaksimal mungkin untuk meraih
apa yang manfaat. Jadi itu hadis tentang tawakal. Jadi indah, saya sangat senang dengan hadis ini. Kalau kita benar bertawakal, tawakallah seperti burung. Taghdu himasan. Jadi pagi-pagi itu nggak boleh tidur. Ya. Naumatus subhi turisul faqra. Tidur pagi itu mewariskan kefakiran. Udah. Kalau bisa, kalaupun mau istirahat, sebaiknya setelah matahari terbit. Gitu. Jadi, setelah matahari terbit itu pukul berapa di sini? Ya setelah duha lah, setelah duha. Jadi jangan habis subuh kita langsung tidur. Itu bikin fakir iman, fakir pikiran, fakir rezeki. Orang pada kerja semangatnya kita tidur. Akhirnya rezeki kita dimakan ayam. Ya kan? Jadi usahakan jangan tidur. Jadi karena ini doanya Rasulullah. Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Ini doa Rasulullah. Rasulullah SAW berdoa gitu, ya Allah, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada pagi hari mereka itu. Jadi artinya memang pagi hari itu ya usaha, mengajar, beraktivitas, berkhidmat. Itu pagi hari paling enak. Nah, itu. Jadi ini tawakal, ya. Nah, tawakal tadi di awal, di proses, dan di akhir. Ya. Jadi tawakal itu bukan di awal saja, habis istigharah, habis itu kita tanpa usaha. Habis saya mau ke museum ini, tapi kita nggak pernah nelpon dia, nggak pernah kita datang ke dia, mana bisa urusan itu selesai. Istigharah, kita jemput dia, kita datangin dengan baik, dengan sopan dan ini dan artinya tawakal itu di awal dengan istigharah, tawakal dalam prosesnya kita lalui dengan baik menurut standar yang berlaku di tempat ini. Jangan kita kebiasaan orang Indonesia dibawa kemudian orang Malaysia, tak terimalah nanti kan, merasa kecewa ya. Bagaimana kita pendekatannya orang Malaysia, misalnya kami sebagai orang Indonesia, sudah kita ikutin saja. Jangan wah ini yang benar, itu jangan boleh. Artinya tawakal di awal, tawakal di proses, yang terakhir tawakal di akhirnya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, perawinya Imam Muslim. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat itu kuat imannya, kuat tekadnya, kuat sehat tubuhnya juga, tapi yang ditekankan di sini adalah kuat imannya. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi kata Rasulullah, baik mukmin kuat atau mukmin dhaif sama-sama baiknya. Sama-sama baiknya daripada orang yang tidak mukmin. Ya. Meskipun orang yang kuat imannya lebih dicintai Allah.
Kemudian Rasulullah meneruskan hadis itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris itu artinya sangat menginginkan tamak. Tamak paham ya? Tamak. Jadi ingin sekali. Nah, tamaklah kalian untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi kalian. Jadi kalau ada hal yang manfaat, kita harus raih dengan semaksimal mungkin. Ini adalah urusan manfaat nih. Urusan yang saya lakukan ke sini manfaat. Maka saya tidak boleh nyantai. Nggak boleh nyantai. Kalau ada manfaat, jangan kita nyantai. Kita harus maksimal, harus tamak. Nah itu bahasanya ihris. Ihris itu artinya tamak, rakus. Tapi rakus untuk kebaikan. Nah ini beda kan? Bukan rakus untuk dunia. Tamak untuk kebaikan. Orang iman, orang yang beriman, orang yang kuat imannya, apa saja yang manfaat bagi dirinya akan dia raih, akan dia kejar. Ini dalam proses tadi ya, dalam proses. Jadi nggak boleh kita nyantai, nggak boleh ini. Kalau olahraga ini manfaat, olahraga. Kalau memang urusan ini bermanfaat, raih. Ini nasihatnya Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian mohonlah selalu, sertakanlah Allah dalam langkah-langkahmu itu. Apa saja libatkan Allah. Apa saja kita minta Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, liyas'ala ahadukum fi kulli syai'. Yas'alallaha ahadukum fi kulli syai'. Hendaklah kalian itu minta ke Allah dalam semua urusan. Hatta sa'sa na'likum idza inqata. Sampai kita minta tali sepatu kita yang putus pun minta sama Allah. Itu artinya Rasulullah sedang memberikan perumpamaan. Sekecil apapun, hanya sekedar tali putus pun minta Allah, apalagi urusan besar. Bagi kita kadang-kadang tali putus, tali sepatu putus itu kan kayaknya remeh banget. Dan kita minta Allah, ya Allah, tali saya putus, berilah. Itu artinya urusan sekecil itu pun tetap minta sama Allah. Apalagi urusan anak, apalagi urusan keluarga, apalagi urusan kantor, apalagi urusan negara, apalagi urusan lain-lainnya. Itu sudah pasti kita harus minta sama Allah. Kemudian wala ta'jaz. Ini Rasulullah sedang memberikan kita proses tadi. Jadi tadi di awal istikharah, di prosesnya ini wala ta'jaz. Jangan malas, jangan cepat bosan. Kadang kita ini cepat malas, bolak-balik ke kantor, ke office, itu ada malasnya. Tak boleh. Tetap bekerja harus semangat. Sholat subuh itu bisa saja kita kadang malas, ke masjid, bolak-balik masjid, itu kadang kita malas. Kita lawan itu. Nah, Rasulullah gitu. Jangan malas, jangan cepat putus asa, terus melakukan. Nah, ini proses tadi ya. Kemudian Rasulullah tutup tadi bagaimana akhirnya, endingnya nih. Jadi tawakal di akhir seperti apa kata Rasulullah? Tawakal di akhir adalah katakan, fa in asabaka syai'un, maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di akhirnya,
kalau kita benar tadi di awalnya, prosesnya benar, itu harusnya sukses. Kita sudah tawakal, sudah minta Allah, itu harusnya sukses. Tapi kata Rasulullah, kalau di akhirnya terjadi musibah yang tidak kau kehendaki, maka fala taqul law fa'altu kana kada wa kada. Jangan katakan, coba kalau saya tadi gak seperti ini, gak seperti begini deh. Jangan salahkan dirimu. Jadi kalau sudah awalnya udah istikharah, prosesnya kita semangat, maksimal, minta doa terus dalam ini, tahu-taunya akhirnya tidak sesuai yang kita inginkan, jangan kita salahkan apa yang sudah kita lakukan. Waduh, ini tadi, coba tadi saya nggak lakukan itu, coba tadi saya belok kiri gitu, belok kanan nih akhirnya saya macet, kena jam gitu. Oh sudah, kita sudah pertimbangkan, tahu-taunya ke kiri ya sudah. Jangan menyalahkan diri terus-menerus. Karena orang yang selalu menyalahkan dirinya padahal dia sudah maksimal, maka dia akan dimasuki setan. Dia berandai-andai, coba saya tadi kalau itu, andai kata saya tidak begini, wah itu. Maka Rasulullah bilang di akhir hadis itu, fa inna law, karena sesungguhnya andai kata, jikalau itu taftahu amal syaitan, itu membuka kerjaan setan. Setan cepat masuk itu. Kalau kita sudah mengatakan andai kata tadi gak gini, seandainya saya tadi gak gini, itu setan masuk tuh. Iya lo, bener lo sih tadi, wah langsung tuh setan langsung bisikin, iya kamu memang salah kamu itu. Ujung-ujungnya apa? Ini Allah gak suka kayaknya. Nyalain Allah kan? Ini Allah lagi gak mendukung kayaknya. Setelah menyalahkan, ujung-ujungnya tadi menyalahkan Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, walakin qul qadarullah ma syaa fa'ala. Ini memang sudah takdirnya Allah. Allah suka, Allah lakukan, meskipun kita tidak suka. Ya kan? Ma syaa, apa yang Allah kehendaki, Allah sukain, Allah lakukan, meskipun kita tidak suka. Jadi istikharah tadi adalah untuk meminimalisir, memperkecil kekecewaan tadi. Jadi di awal kita sudah minta sama Allah, kalau itu tidak baik ya Allah, ya jauhkan aku darinya, jauhkan aku darinya, ya, dan takdirkan kebaikan yang lain, jadikan aku ridho, rela. Jadi akhirnya enak. Ya ini udah takdir Allah. Yakin Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik, yang lebih baik dari pilihan kita. Itulah makna tawakal. Jadi fa idza azamta, jika azam kamu kuat, maka tawakal. Jadi tawakal itu tadi di awal, proses, dan akhir. Demikian yang bisa disampaikan. Lama juga tadi. sudah lama juga ternyata, ya Allah, nggak terasa. Semoga ini ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi bapak-bapak semua. Pertemuan ini menjadi manfaat, menjadi hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tanya jawab ya? Bisa. Oh, Soal bisa. daripada tazkirah Bapak ini bisa.
Tolong saya mohon sahihkan atau tidak. Berhubung dengan ayat yang Ustaz sampaikan di mukadimah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul, dan tugas baginda ialah untuk menyampaikan kasih sayang, keperhatian terhadap kebajikan dan kesejahteraan umat baginda. Begitulah lebih kurang. Saya kaji, kalau kita bandingkan kepimpinan baginda begitu cantik yang diturunkan oleh Allah SWT, kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, sebab Malaysia ni multi-racial, multi-religious, dan bisa kita selalu hadirlah perjumpaan dengan orang agama lain. Dia ada satu golden rule, satu peraturan keemasan yang menyatakan love others as much as you love yourself. Cintakan kepada orang lain, biasanya pengikut kamu di rumah ataupun di luar, seperti mana kamu mau mereka mencintai kamu. Itu dia punya golden rule. Tapi baginda punya sifat sebagai pemimpin lain. Ini saya nak mohon kesahihannya. Baginda diturunkan untuk mengasihi pengikut-pengikut baginda lebih daripada mengasihi diri baginda sendiri. You love others more than you love your own self. Itu sifat baginda sebagai pemimpin, yang kita sendiri antara kita pun tak biasa mempraktikan. Biasanya kita suruh spontan sajalah. Itu soalan pertama. Tolong sahihkan. Soalan yang kedua yang Ustaz Bapak ceritakan mengenai musyawarah tadi, cerita pilihan 3 menantu tadi. Ibu mengatakan yang ini lebih baik, anak yang mengatakan yang ini lebih baik. Saya sebagai ketua mengatakan ini yang lebih baik. Okey, musyawarah. Al-kafdatu hujjatun. Put to vote. Mana yang lebih angka besar, dia menang. Majority wins. Ibu dan anak mengatakan ini B, tapi saya kata C yang paling baik. Sebagai pemimpin, bukan majority yang menang, saya yang menang. Sebab ilmu saya, pengetahuan saya, pengalaman saya mengatakan dia lebih baik daripada ibu, walaupun majority lebih kepada yang lain. So kita dalam Islam tidak mengikut majority, ikut pemimpin yang sahih kualitinya. Apa pendapat Bapak? Wah, ini pertanyaannya berat ini. Saya kira nggak perlu dijawab sekarang gini ya. Ya, baik, wallahu alam. Kami mungkin hanya sharing. Ini bisa cakap atau pendapat pribadi, tapi juga bisa yang bisa saya tahu. Yang awal, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya lebih dari cintanya terhadap dirinya. Ya, betul. Itu luar biasa. Jadi ukuran keimanan itu dalam Al-Quran misalnya dalam surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu. Kalian tidak akan sekali-kali memperoleh kebaikan sebelum kalian mensedekahkan
apa yang kalian cintai. Kita punya apa yang kita cintai? Itu kita sedekah. Istri. Ya, Bu. Itu bukan sedekah. Bukan sedekah. Tidak ada benci. Sedekah Ferrari. Istri itu amanat. Ya, itu amanat. Jadi benar itu. Sebelum kita memberikan yang kita cintai kepada orang lain, makanya sahabat Ansar adalah orang-orang yang dipuji Allah dalam surah Al-Hasyr, ya. Allah memujinya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Ansar itu selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya, meskipun dirinya butuh. Kita sudah kenal, sering dapat cerita kan, bagaimana sahabat Ansar itu punya istri. Tadi istrinya ada istrinya 4 misalnya. Kamu muhajirin suruh milih tadi. Pilih kau yang suka mana, saya ceraikan, ambil. Meskipun yang dipilih yang paling dicintai. Banyak lain lagi. Sahabat Ansor itu sedemikian. Jadi itulah benar. Memang kita belajar. Kita semua sedang belajar bagaimana kita mencintai orang lain. Ya, itu lebih dari diri kita. Yang kedua, dalam kamus kita Dewan Bahasa, ada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Sifat itu dipanggil altruistik. Altruisme bermakna kebajikan dan kesejahteraan orang lain lebih daripada kebajikan dan kesejahteraan diri sendiri, harus kita perkirakan. Subhanallah, itu kalau ada apa kebijakan seperti itu luar biasa. Itu memang nilai-nilai Islam. Itulah nilai-nilai Islam. Dan itulah yang dipraktekkan para sahabat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu. Tidaklah kalian mencapai kebajikan sebelum kalian mensedekahkan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu bahasa Al-Quran. Kemudian para sahabat Ansar dipuji tadi, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karena sebetulnya ciri manusia memang pelit, Pak. Manusia itu memang pelit, kikir, ya, atau apa bahasanya? Ikut. Ada kikir. Wa uhdiratil anfusus syuh. Memang diri kita ini sebetulnya sudah Allah berikan sifat itu, sifat kikir, sifat tidak mau berbagi. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi Allah memang berikan itu sifat tuh kikir kepada kita, ya. Tapi katakan Allah di situ, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari kekikiran itu, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan menang dalam hidup. Wah, ayat-ayat ini banyak, Pak. Itu tadi luar biasa, statement situ. Tapi kalau kita kaji ayat-ayat tentang ini, luar biasa banyaknya. Contoh misalnya ayat bagaimana kita lebih mengutamakan orang lain, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang
bisa mengendalikan dirinya dari sifat kepikirannya, maka orang itu pasti orang yang sukses. Dalam surah Al-Mujadalah, nah ini Al-Mujadalah yang saya janjikan ke Pak Haji Nasir dan Pak Alwi. Tadinya saya mau membahas Al-Mujadalah. Ayatnya ini yang saya lupa, ini saya bisa buka ini mungkin ya, buka Quran ya. Al-Mujadalah ayatnya biar nanti bisa dipelajari bareng-bareng. Nah, ayat 11. Ini bagaimana tadi mendahulukan orang lain. Orang yang mendahulukan orang lain, orang yang selalu berpikir mengutamakan orang lain, itu adalah orang yang sukses. Di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu, kalau dikatakan kepadamu tafassahu, berlapang-lapanglah dalam duduk, fafsahu, maka lapangkanlah. Kita sering kadang udah dapat nyaman di tempat duduk, datang orang lain, kita pura-pura tak tahu. Sudah nyaman ini, sudah bersandar di sini. Ada orang lain bersandar, kok tidur ya. Padahal orang lain itu sedang mencari tempat duduk karena sudah penuh. Nah, kita disarankan itu tafassahu. Sini, dekat sini. Meskipun akhirnya kita jadi sempit. Ya. Apa yang Allah janjikan? Yafsahillahu lakum. Maka hidup kalian akan dilapangkan Allah. Itu orang yang selalu memberikan kelapangan kepada orang lain, maka Allah akan melapangkan hidupnya. Kalau di Jakarta luar biasa, Pak. Jadi kalau naik angkot di sini kan angkutan umum ya. Jadi jarang. Di sana itu angkutan umum banyak. Naik gitu, kita duduk di depan pintu. Ada ibu-ibu mau masuk gitu, dia tidak geser dia. Bu sana. Ibu ini melangkahin kaki kita. Kadang ibu-ibu ini kadang-kadang lagi hamil atau apa, kita nggak mau. Atau pura-pura nggak tahu, pura-pura sibuk baca inilah gitu kan. Itu nggak mau berbagi. Itu masih punya orang itu padahal tuh, bukan keretanya dia, itu kereta umum itu. Itu masih nggak mau berbagi, apalagi kereta dia. Gitu kan? Nggak mau berbagi dia. Atau dia pura-pura naik bis, kemudian karena dia mau sampingnya nih, dia taruh tas sampingnya. Ya, habis itu pura-pura tidur. Orang yang lain cari tempat duduk ini, tas taruh sampingnya. Orang yang seperti ini pasti tidak akan hidupnya lapang. Dia menyempitkan orang lain, Allah akan sempitkan. Ketika kita lapangkan, Allah lapangkan. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah selanjutnya. Wa idza qila syuzu, kalaupun dikatakan kepadamu, berdiri dong, saya mau duduk situ. Coba, mau nggak kira-kira? Berdiri dong. Ini sekarang di angkutan Indonesia ada ini, misalnya di tren misalnya, ada security. Ketika ada orang tua, maka kita yang lagi anak muda ini, tolong berdiri. Silakan dibiar orang tua ini. Ini orang seperti ini, kita udah enak nyaman, kemudian kita disuruh berdiri, orang duduk di situ. Pasti ini hal yang sangat berat sekali.
Tapi apa yang Allah janjikan di sini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang mau berdiri untuk orang lain duduk, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Karena tidak mungkin kita akan mau berdiri kalau bukan dorongan iman, dorongan ilmu kita. Kalau bukan karena Allah, kita nggak rela. Kita sudah nyaman duduk, kemudian orang lain ini nggak akan rela. Tapi karena kita beriman bahwa Allah menjanjikan derajat yang tinggi, kita rela. Silahkan dia duduk, saya berdiri. Nah, itu tadi kaitan dengan bagaimana yusiruna ala anfusihim, melebihkan. Meskipun saya capek, saya juga capek, habis kerja penat gitu ya, tapi orang lain ingin duduk berdiri. Nah, itu. Jadi wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Jadi ayat-ayat ini banyak sekali, Pak. Termasuk juga dalam hal ini adalah doa kita, Pak. Doa ini yang sering juga kita lupa kadang-kadang. Coba bagaimana kita ingin kebaikan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, maka kita harus berdoa juga agar anak tetangga kita juga baik. Makanya kalau di surat Fatihah kita diajarin itu, bagaimana kita berdoa untuk orang lain. Itu dari surat Al-Fatihah kita sudah diajarin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah memberikan di situ dhamir, kata ganti na, bukan ni. Bukan iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in, bukan. Tapi kata-kata kami. Ya. Meskipun kita ini malam sendirian sholat, tak ada orang tahu, ya, tetap saja kita libatkan orang lain dalam doa kita itu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, tunjukkan kami. Ketika kami ini terus melibatkan orang banyak, bukan ya Allah tunjukkan aku saja gitu, enggak. Yang lain sesatkan, enggak. Tapi tunjukkan kami ya Allah, keluarga, tetangga, orang-orang ini dalam doa pun kita melibatkan. Maka salah satu doa yang dijabah Allah adalah doanya seseorang mukmin untuk saudaranya. Dan jadi yang tidak diketahui. Jadi sering-seringlah kita berdoa untuk orang lain. Kenapa kita suruh beristighfar untuk orang lain? Karena dengan kita minta istighfar untuk orang lain, Allah berikan ampunan kita. Ini banyak cerita, kalau bahasa masalah ini banyak cerita. Ada cerita misalnya, ini kepanjangan ini, satu ini yang kepanjangan nih. Cukup mungkin ya yang ini ya. Bisa ya. Sekarang kedua aja langsung ya. Ini kalau satu aja panjang. Yang kedua itu tadi tentang Rasulullah, musyawarah ya. Musyawarah, apakah kita menganut majority atau sebagai pemimpin kita memutuskan. Sebetulnya musyawarah itu adalah kesepakatan untuk mufakat, ya kan? Musyawarah untuk mencari hal yang mufakat. Mufakat itu artinya hal yang baik untuk semua. Nah, ketika kita memutuskan si A, istri dan anak itu si B, cobalah kita berunding lagi, musyawarah lagi. Akan lebih baik kita musyawarah lagi, meskipun kita punya otoritas untuk ini aja. Ya, memang kita punya.
Tapi kan kalau kita didiemin istri juga nggak enak juga gitu kan. Tentunya istri ngambek gitu kan. Kan akan lebih baik kita berdialog lagi, musyawarah lagi. Karena nggak enak juga didiemin istri kan. Kita musyawarah lagi coba. Kenapa kau pilih itu? Coba pertimbangannya apa? Kan gitu. Kita ajukan argumen lagi kan. Nah, musyawarah itu apalagi untuk menentukan sebuah ini tidak cukup sekali. Kalau sekali itu langsung diputuskan, pasti akan kecewa ya. Kita diamkan aja dulu lah, kita hadapkan, ya, habis itu kita sambil pijit-pijit dia, kita itulah maksud saya. Jadi artinya gini, memang kita sebagai pemimpin itu punya otoritas, dan memang dalam Islam keputusan itu bukan mayoriti, tapi maslahah, mufakat yang baik itulah yang jadi ukuran kebenaran. Itu yang jadi artinya betapapun orang lain banyak yang memilih tapi tidak benar, itu nggak perlu kita. Jadi memang betul Pak, bukan mayoriti tapi ukurannya adalah kemanfaatan, maslahah, kemudian kebenaran. Apalagi untuk urusan keluarga, kita hadapkan musyawarah pertama, hari kedua kita sambil pijit-pijit ya kan, anak kita ini ya pandai-pandai kita lah.